Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar kalian pada sore hari ini? Kalau ngantuk tidur sih solusinya satu-satunya ya. Saya boleh dapat tidur ya Pak. Di mata pelajarannya Bapak boleh lihat dulu ya. Jangan berarti. Nanti tidur setelah pelajaran saya. Ada dia yang baper. Makan dia. Bapak mau beli makan Pak? Habis ini nanti makan ya. Oke. Saya udah tahu enggak? Oke, lanjut. Nah, pada sore hari ini, apakah kalian masih bersemangat untuk belajar atau sudah ingin pulang? Ingin pulang. Iya, nanti itu sudah jadi ciri khas. Jadi nanti itu. Oke, lanjut. Langsung saja ke poinnya ya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, langsung saja kita awali dengan berdoa dimulai. Selesai. Oke, amin. Semoga dengan doa tadi kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini walaupun sudah lemas, punya semangat, ingin tidur, ingin pulang dan lain-lain. Ya udah nanti nunggu terang. Nah, mumpung nunggu terang kita belajar dulu. Oke. Nah, lanjut. Sebelum pembelajaran kita hari ini, coba cek di sebelah kanan kiri kalian apakah ada yang izin atau tidak masuk. Saya tidak suka meninggalkan diri, saya suka yang tidak masa depan Pak. Masa depan memang kelihatan. Bisa prediksi Pak. Diprediksi ya. Iya. Pancingannya bagus. Nah, karena tapi betul tadi, masa depan ini tidak bisa kita lihat tapi bisa kita prediksi. Nah, prediksinya menggunakan apa? Itu akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelum ke sana, Bapak mau tanya dulu. Coba jujur, tolong didengarkan dulu ya. Dan ngobrol sendiri dulu. Kami takut sama Bapak sendiri, bakalan ngobrol sendiri Pak. Ada tuh yang ngobrol sendiri. Siapa ya? Ya, anggap aja ya. Oke, lanjut. Jawab pertanyaan Bapak ini. Coba siapa yang datang ini merasa konsentrasinya itu cepat hilang atau mudah gitu? Saya Pak. Coba Mbak Sulis, kenapa? Karena nggak tahu Pak. Saya tidak tahu sebabnya, tapi salah satu bentuk ketidakkonsentrasian saya itu saya sering lupa. Sering lupa. Tapi nggak tahu sebabnya apa ya? Ya. Tadi Mbak saya apa? Saya pengen ngobrol aja Pak. Nyetrol. Scroll sosmed gitu ya. Kalau males. Nah, kalau tadi yang tangan Mbak Usul apa? Suka ngantuk. Berarti konsentrasi belajar itu gara-gara ngantuk gitu. Tidur Mbak. Oke, lanjut. Berarti tadi hampir semuanya ya konsentrasinya cepat. Bilang udah oke ya. Kalian juga termasuk. Nah, kalian tahu gak sih kalau itu bukan karena kalian itu malas sih. Walaupun ya memang kalian tadi bilang malas Pak, ingin tidur dan scroll dan lain-lain. Tapi bukan karena itu, bukan karena malasnya. Karena apa? Enggak, nanti dulu. Apa? Kamu mau jelasin dulu kan? Enggak. Kalau saya karena capek sepertinya Pak. Karena capek, kecapean seharian terus masih muda itu. Ya, saya sih karena Udah ya. Tadi ditanya terus tidak angkat tangan terus sekarang ngomong gitu. Oke, kabar. Nanti ada waktunya lagi. Oke. Ini waktunya Oke. Nah, itu bukan karena kalian malas, tapi mungkin karena otak kalian itu mengalami atau menuju fase brain rot. Brain rot itu apa? Sabar.
Nah, itu sudah tadi ya. Nah, sebenarnya jadi tanya. Nah, brain rot itu adalah penurunan drastis fungsi kognitif, kesulitan berkonsentrasi, dan hilangnya motivasi berpikir mendalam yang sering dikaitkan dengan konsumsi konten digital pasif yang berlebihan. Saya malah jadi, oh ya deh, saya nggak konten digital Pak, tapi di depan laptop saja kurang konten digital malah saya Pak. Jadi bukan karena ini konten digital yang terlalu sering seperti itu. Iya, nggak sering konten digital. Nggak sering. Tapi kan nggak hanya ini penyebabnya konsentrasi. Ya. Jangan sesuai dengan apa yang kita tulis. Lanjut, nah karena brain rot ini karena brain rot ini juga fenomena brain rot ini itu banyak terjadi di kalangan anak-anak sekarang karena memang kebanyakan dari mereka itu suka scroll hari-hari scroll. Nah ini udah ada contohnya sendiri ya. Nah karena kebanyakan waktu kita itu dipakai scroll konten-konten TikTok yang pendek dan lain-lain, itu malah memperburuk kemampuan otak kita. Dan itu salah satunya menurunkan kualitas fokus kita. Jadi fokus itu bikin biar. Nah ini kali ini juga sama halnya dengan otot. Otot itu akan mengecil kalau tidak sering dilatih dengan beban yang berat, banget, tapi setidaknya ada beban yang semua. Oke, lanjut. Nah, kenapa yang terjadi? Otak kita itu sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas atau dalam bahasa Inggris neuroplasticity. Nah, apa itu neuroplastisitas? Itu kemampuan luar biasa otak untuk mengubah struktur dan fungsinya sepanjang hidup, beradaptasi sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran ataupun cedera. Jadi otak kita itu bisa beradaptasi dengan segala keadaan. Oke. Gimana? Kalau ada? Oh saya tahu Pak, berarti misalkan kayak kalau saya kurang tidur, jadi otaknya itu sakit, pusing gitu ya Pak ya? Itu juga salah satunya karena ya. Apa yang dijawab? Next, ayo. Oke. Nah, karena saat kita melanjutkan tadi yang scrolling, karena kita terlalu sering scrolling, kita juga mendapatkan dopamin yang instan. Apa itu dopamin? Kita akan bahas selanjutnya. Enggak, ya termasuk tapi enggak bahas ini. Nah, karena dopamin itu tadi, kalau itu menganggap koneksi saraf untuk fokus mendalam itu sudah tidak mungkin lagi. Jadi akibatnya otak melakukan synaptic pruning atau proses alami di mana otak itu memutus jaringan yang tidak penting, yang dianggap tidak penting. Ini bertiga dengan benar. Berarti nanti kalau misalkan banyak yang tidak sering digunakan, banyak yang putus juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi otak kita memang sistemnya itu tidak seperti penyimpanan file di laptop atau yang lain yang sekali simpan langsung ada. Jadi otak harus tetap dilatih setiap saat. Satu berubah gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini kita di neuroplastisitas itu berubah memanjang memendek. Nah proses synaptic pruning tadi itu mempercepat cognitive overload, di mana kondisi mental di mana otak menerima lebih banyak informasi daripada yang dapat diproses secara efektif. Jadi kebanyakan data masuk
dari pusing, dari menurunkan kinerja, stres, mental dan lain-lain. Nah, dalam konteks kita yang kita bahas ini, tolong didengarkan dulu. Nanti ngobrolnya nanti setelah ini. Scrolling tanpa henti adalah istirahat mental yang kebablasan. Mungkin untuk sebentar dalam beberapa menit, tapi kalau kelamaan itu enggak bagus. Inilah, nah scrolling inilah yang akan kita analisis hari ini. Apakah scrolling itu kebanyakan scrolling akan mengganggu ini, mengganggu kualitas otak kita dan lain-lain, atau tidak? Nah, kalau memang mengganggu, apakah kita bisa memprediksi apakah setiap beberapa waktu kita scroll itu mempengaruhi penurunan kualitas konsentrasi kita. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Tujuannya itu untuk memperkirakan model terbaik atau best fit learning, best fit learning. Nah, ini kemudian ada analisis kritis terintegrasi yang bersatu dengan aspek biologis tadi. Kemudian ada merumuskan aksi dan komitmen diri untuk memperbaiki kualitas keseharian kita agar tidak terlalu banyak scrolling. Diingatkan nggak? Baik. Kemudian manfaatnya untuk mendiagnosis diri secara digital. Jadi kita bisa tahu waktu scrolling kita itu pengaruhnya ke apa ke diri kita. Itu didiagnosis. Jadi scrolling sekian itu pengaruhnya berapa? Diagnosis. Kemudian ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, berdasarkan bukti yang ada nanti kita akan memprediksi apakah scrolling itu berpengaruh terhadap konsentrasi kita. Kemudian kalau berpengaruh, kita akan memprediksi setiap 1 jam misal itu mempengaruhi berapa konsentrasi kita. Kemudian ada literasi kritis mengenai ya aspek biologi tadi. Ini nanti next. Oke. Lanjut, kita akan saya sudah membagikan asesmen diagnosis ya. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Oke, waktu selesai nanti saya kalian kumpulkan nanti di akhir pembelajaran ini. Nah, untuk melanjutkan itu hari ini kalian akan belajar cepat melalui model problem based learning dan diferensiasi kelompok. Tahap pertama kita akan melakukan asesmen kilat yang sekaligus menjadi absensi untuk kelompok kalian, yaitu tadi asesmen tadi itu. Kemudian setiap kelompok akan melakukan investigasi dan menggunakan prinsip untuk membuat model. Prinsipnya sudah saya kirimkan di grup. Kemudian tahap ketiga, setiap kelompok akan menyajikan interpretasi modelnya. Jadi siapkan otak dan jiwa raga kalian karena pembelajaran hari ini akan mengasah otak kalian membuat modul. Apalagi sudah sore. Oke, selanjutnya silakan buka laptop kalian dan buka spreadsheet yang saya kirimkan di grup. Iya, kelompok. Untuk kelompoknya saya sudah kirimkan juga ya, 3 ini sudah 3 ini 2 karena 1 tidak masuk ya. Silahkan dikerjakan sesuai instruksi yang ada. Itu di bawahnya kan ada instruksi kan, saya kasih contoh. Silahkan dikerjakan. Pak, ini kelompoknya kan banyak ya Pak ya? Ada 3 kelompok. Oh iya, saya kelompok berapa ya? Masuk ke kelompok 3 Mbak? Tidak bisa ya kelompok 1 Pak ini. Oh, kelompok 1. Ya. Astagfirullah.
Ya silakan dikerjakan ya sesuai dengan instruksi yang ada di bawahnya. Ini mengerjakan Kak. Tak pesan DWW kelompok 1. Ini yang mengerjakan nih. Ada merah-merahnya. Terus saya suka merah. Oke, kita akan mengintip hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya. Nah, di situ dilihat kan, ada dua data di sana, ada waktu scrolling dan nilai kualitas konsentrasi. Kelihatan. Oke. Nah, ini adalah salah satu. Ini adalah hasil dari dibuktikan ini adalah hasil dari diagram pecah dari data yang ada waktu scrolling dan juga nilai konsentrasi. Tolong untuk garis linearnya yang diberikan Nah itu merupakan apa namanya nilai garis regresinya ya, yang atau yang tadi kita pada tujuannya itu best fit line atau garis terbaik. Nah dari hasilnya itu kita sekarang perhatikan di pada persamaan itu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah angka M atau koefisiennya itu adalah besarnya gaya gravitasi. Ya kita anggap titik P-nya itu adalah sebuah planet dan garisnya yang memiliki gravitasi. Kita anggap garisnya itu adalah gravitasi yang adil untuk setiap titik-titik yang ada. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan model dari garis yang sudah ditemukan tadi. Sekarang tuliskan interpretasi matematis dari koefisien tersebut di lembar kerja kalian. Menurut saya sudah saya berikan tadi pada poin poin kedua yang tersatu. Nah, di sini atau di lembar kerja kalian itu tertulis jelaskan makna dari nilai koefisien M yang didapatkan tadi. Nah, di situ koefisien M-nya adalah min 9,5. Koefisien M itu koefisien di depan variabel X. Di sini 9,5. Oke, lanjut. Nah, untuk tugas selanjutnya, coba gunakan persamaan model yang kalian temukan tadi
itu untuk memprediksi berapa skor konsentrasi seorang siswa yang tidak pernah menyentuh media sosial sekali. 121. Iya betul, tapi ya, oke, dan satu lagi, jika seseorang menggunakan media sosial secara berlebihan, yakni 13 jam, dan tuliskan prediksi lembar prediksi kalian di lembar kerja yang saya bagikan tadi, itu ada di bagian bawah yang ke bagian 4. Silahkan dikerjakan sekarang. Oke, waktu habis, silahkan kumpulkan lembar kerja kalian dan lembar diagnostik yang awal tadi untuk penilaian kalian hari ini. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai modelnya. Kemudian mari kita evaluasi dan berikan makna mengenai model yang kita dapatkan. Hal ini penting karena ini mempengaruhi menyangkut organ terpenting pada tubuh kita, yakni masalah otak tadi ya, tentang seberapa lama dan juga seberapa pengaruhnya waktu scrolling itu ke konsentrasi otak kalian. Oke, karena waktu sudah habis, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.